Dia cerita dari sudut sebab nuzul. Saya dengarkan. Luqman itu kisahnya begini dan begini. Akhirnya berakhir di kisah Syuara begini dan begini. Itu kan dihubungkan. Itu namanya kalau dulu ilmu Al-Quran, namanya ilmu asbabun nuzul. Ilmu apa? Asbabun nuzul. Saya buka-buka riwayat asbabun nuzul. Memang ada asbabun nuzul. Walaupun ceritanya lemah ya, karena hadits sahih di asbabun nuzul tidak ada di situ. Saya tahu. Tentang sebab turunnya. Jelas ya? Tapi saya coba lihat di buku-buku. Saya nggak ketemu dari mana dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah tuh, kenapa dinamakan surah Al-Baqarah tuh? Apa surah Al-Baqarah bercerita tentang sapi betina semua? Hah? Tidak, sebab Al-Baqarah tuh pakai tak marbutoh. Di seluruh Al-Quran cuma di satu tempat saja, cuma di surah Al-Baqarah. Sama dengan di surah Syuara. Jelas ya? Jadi ketika seluruh surah Allah Subhanahu wa taala berikan, dikesankan masuk di dalam pembahasan itu enggak cocok di pembahasan. Baik. Jadi ini namanya melampaui batas ya di pembahasan tentang ilmu nama-nama surah, dan di nama-nama surah ini enggak ada dari para ulama yang menafsirkan Asy-Syu'ara jamak dari syair. Syair itu harus ada 5 rukunnya di dalamnya. Salah satunya dia harus ada iqa, ada musiknya. Iya. Itu enggak ada yang menyebut. Jadi kalau ada, dia namakan, dibawakan. Itu baru namanya pembahasan atau nakal musaddaq. Baru ilmu namanya. Kalau tidak, dia golongan yang ketiga. Hadayanun muzawwaq. Igauan yang nggak bisa dikontrol. Nggak tahu mengigo dari mana. Itu bahasa Ibnu Taimiyah ya, bukan bahasa saya. Baik. Sekarang di pembahasan yang ketiga atau keempat ya. Tapi yang ketiga. Sekarang di sini penyebutan tentang urutan dia. Kenapa menghubungkan antara surah Syuara dan surah Luqman. Dia cerita dari sudut sebab nuzul. Saya dengarkan. Luqman itu kisahnya begini dan begini. Akhirnya berakhir di kisah Syuara begini dan begini. Itu kan dihubungkan. Itu namanya kalau dulu ilmu Al-Quran, namanya ilmu asbabun nuzul. Ilmu apa? Asbabun nuzul. Saya buka-buka riwayat asbabun nuzul. Memang ada asbabun nuzul. Walaupun ceritanya lemah ya, karena hadits sahih di asbabun nuzul tidak ada di situ. Saya tahu. Tentang sebab turunnya. Jelas ya? Tapi saya coba lihat di buku-buku. Saya nggak ketemu dari mana dapat cerita tersebut. Ini sudah keluar lagi dari jalur pembahasan apa? Ilmu yang lainnya. Salah satu ilmu namanya ilmu asbabun nuzul. Baik. Berikutnya ke inti permasalahannya. Apakah benar syair itu harus ada musiknya? Iya. Katanya ada 5 rukun di dalamnya, ada 5 syarat. Yang pertama afkar, ide, renungan, pikiran. Terus yang kedua uslub, gaya, bahasa. Kemudian yang ketiga al-fasaha, kefasihan. Yang kemudian yang keempat al-khayal, imajinasi. Kemudian yang kelima dia sebut iqa, musik, iqa, irama, notasi. Dia kumpul semua ya. Baik. Pertanyaannya, dari mana dia dapat ini? Dari mana dia dapat? Kan harusnya disebutkan buku yang mana. Oh, dia bawa 2 buku itu tadi. Itu 2 buku itu tidak ada penyebutan, tidak dari dekat, tidak dari kecil, syarat-syarat syair. Dan tidak pernah 2 buku itu menyebut bahwa syair itu musik. Tidak pernah. Sampai saya bolak-balik 2 buku itu. Barangkali saya ada yang luput. 2 kali saya bolak-balik. Padahal saya nggak suka baca. Untuk memastikan. Jelas ya? Baik. Ini dari mana mendapatnya? Kalau di ilmu syair itu jelas. Ilmu syair itu mereka definisikan sederhana, 3 kalimat saja. Al-kalamul mauzul al-muqaffa. Syair itu ucapan yang ada wazannya, timbangannya, dan berakhir dengan qafiyah. Nah, itu syair. Jadi cuman ucapan, ada timbangannya, ya. Ada timbangannya, itu yang disebut dengan
buhur syairiyah, lautan-lautan syair. Terus ada akhirnya, qafiyahnya. Jelas ya? Ada akhir dari qafiyahnya. Aya ayyuhar rajulu al-muallimu ghairahu alla li nafsika kana dat-ta'limu ibda bi nafsika fanhaha an gayyiha fa idza intahat fa anta hakimu. Ini akhirnya mim. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alayka ila fa'alta azimu. Jelas ya? Itu syairnya Abul Aswad Ad-Duali, pencetus ilmu nahwu. Syair bijaksana. Nah, ini akhirnya mim semua. Nah, itu qafiyah namanya. Jelas ya? Ada wazannya. Iya. Nah, itu disebut mauzun. Dia punya wazan, punya timbangan. Iya. Syair itu tidak mesti ada iramanya. Dan tidak mesti antum punya fasaha. Karena itu ada yang dikritik, ini syair tidak fasih. Tapi syair juga. Cuma dikatakan tidak apa? Tidak fasih. Bukan dari syarat syair dia harus fasih. Jelas ya? Baik. Syair tidak mesti ada khayalan. Iya. Seorang ingin misalnya membuat syair tentang bidang-bidang dari ilmu, dia buat saja, nggak ada masalah. Seperti misalnya 8 makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal. Ada 8 makhluk memang Allah ciptakan untuk apa? Untuk kekal, tidak sirna. Apa 8 makhluk itu? Wah, itu terlalu lama merojanya. Baik. Surga, neraka, arsy, kursi, lauhul mahfuz, qalam, ruh, dan tulang ekor manusia. Kata Suyuti rahimahullah, Thamaniyatun hukmul baqaya ummuha minal khalqi wal baquna fi khayyizil adam hiyal arsu wal kursiyu jannatun wa narun wa ajabun wa arwahun kadhal lawhu wal qalam. Itu tidak perlu imajinasi, kumpul aja namanya. Siapa 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits? Kata Suyuti rahimahullahu taala, apa namanya? Al-mukthiruna wal mukthiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah yalihi ibnu Umar. Wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. 7. Tidak perlu ada imajinasi. Sebut aja namanya. Apa susahnya? Perlu antum imajinasi. Hah? Syair itu. Syair. Gak perlu imajinasi. Yang paling lucunya lagi harus ada musiknya. Dapat dari mana harus ada musiknya? Tadi saya sudah sebut. Al-Hutai'ah ya. Dia dengar musik. Marah dia. Suruh berhenti orang itu. Agar saya pergi. Kalau memang syair ada musiknya. Itu Al-Hutai'ah tidak akan mungkin membaca syair. Ada anak perempuannya. Ada keluarganya. Ya kan? Syair itu terdiri dari 3. Semua syair orang Arab tidak lepas dari 3. Ada namanya sabab, ada namanya watad, dan ada namanya fawasil. Ini 3. Sabab itu terbagi 2. Ada sabab khafif, ada sabab thaqil. Watad ada 2, ada watad majmu', ada watad mafruq. Kemudian fawasil, ada fawasil sughra, ada fasilah sughra, ada fasilah kubra. Ini antum jadi bingung akhirnya ya. Karena kita bahas syair sekarang.